Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Nurinsan di channel saya sendiri. Di sini kita akan belajar mengenai Python lagi ya, kawan-kawan. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai operator di Python. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang variabel dan tipe data. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengoperasikan isi dari variabel. Misalnya kita ingin menjumlahkan kedua nilai 4 plus 2 atau mengurangi 4 kurang 2. Membagi, mengalihkan atau mungkin ingin membandingkan besar mana antara 4 dan 2 di Python. Itu semua dapat dilakukan dengan menggunakan operator ya kawan-kawan. Nah, operator merupakan sebuah simbol atau istilah yang digunakan untuk memanipulasi nilai. Seperti tadi kan 4 tambah 2. Nah, mana operatornya? Ya, tanda plus itulah operatornya. Sedangkan nilai yang dioperasikan disebut operan. Contohnya itu misalnya 4 dan 2 tadi. Nah, setelah itu operan juga tidak melulu bertipe bilangan, bisa bertipe string atau tipe data lain. Jika nilai-nilai tadi diwakili oleh variabel, maka variabel secara teknis juga bisa dipanggil operan. Kembali ke operator, selain sebagai perhitungan, operator juga bisa digunakan untuk membandingkan antara nilai, mencari nilai dalam suatu list, dan lain-lain sesuai jenisnya ya kawan-kawan. Nah, kita pelajari juga ada jenis-jenis operator. Nah, dalam pemrograman Python, operator banyak jenisnya, kawan-kawan. Tercatat ada 7. Apa saja itu? Yang pertama itu ada operator aritmatika, kedua operator perbandingan atau relasi, tiga operator penugasan, empat operator logika, lima operator bitwise, enam ada operator keanggotaan, dan tujuh operator identifikasi. Selanjutnya kita akan membahasnya satu-satu ya, kawan-kawan. Let's go. Nah, yang pertama itu ada operator aritmatika. Fungsi operator aritmatika mencakup penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Beberapa simbol dari operator aritmatika sudah kita kenal semenjak bangku TK. Seperti contohnya ada penjumlahan, kita tahu itu disimbolkan dengan tanda plus. Nah, selanjutnya ada pengurangan atau minus, perkalian X, namun karena di Python X merupakan huruf, maka diganti dengan tanda bintang ya kawan-kawan. Nah, dan sebagainya. Nah, di sini ada penjelasannya dikit. Misalnya tanda plus digunakan untuk operasi penjumlahan. Nah, tanda plus yang di mana? Ini tanda plus ya kawan-kawan. Udah tahu tanda plus kan? Nah, tanda plus ini digunakan untuk operasi penjumlahan. Sedangkan tanda minus atau kurang digunakan untuk mengoperasi pengurangan. Sedangkan perkalian itu digunakan tanda bintang ya kawan-kawan, menggantikan tanda kali. Nah, tanda bintang seperti ini digunakan untuk perkalian. Sedangkan operasi pembagiannya sendiri itu digunakan tanda backslash ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya digunakan untuk operasi pembagian hasilnya dibulatkan ke bawah, itu tanda ini ya kawan-kawan. Nah, ada seperti itu ya. Selanjutnya ada tanda seperti persenan digunakan untuk operasi sisa hasil pembagian. Nah, contohnya itu bisa 7 misalkan 7 dibagi 2. Nah, sama dengan sisa hasil pembagiannya ya. Hasilnya itu pembagiannya 1 ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya ada bintang. Digunakan untuk operasi pemangkatan seperti bintang 2 kayak gini ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita coba praktekkan saja ya biar lebih jelasnya. Nah, misalkan di sini kita taruh nilai X sama dengan 7 ya. X sama dengan 7.
Selanjutnya Y sama dengan 2. Nah, misalnya kan kita contohkan di operasi penjumlahannya. Di sini kita masukkan Z sama dengan X plus Y. Kita print plus sama dengan persen X, Y, Z. Nah, kawan-kawan, selanjutnya kita enter ya. Nah, jadi hasilnya itu 7 tambah 2 atau X Y, X tambah Y artinya X tambah Y yaitu 9 ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke operasi pengurangan. Operasi pengurangannya sama saja. Di sini cuma ganti operator bilangannya saja menjadi pengurangan ya kawan-kawan. Z sama dengan X kurang Y. Nah, di sini kita print sama kayak tadi ya kawan-kawan. Cuma operator bilangannya saja kita ganti. Nah, maka kita enter, maka hasilnya ya kok masih 5. Oh, ini salah ya kawan-kawan. Ada yang salah. Oh, saya lupa ya. Ganti operator bilangannya jadi min. Maaf ya kawan-kawan. Kurang fokus nih. Print ulang ya kawan-kawan. Kita ulang lagi. Z sama dengan X kurang Y. X kurang Y. Kita print sama kayak tadi, cuma operator bilangannya kita ganti. Tadi saya kurang fokus ya kawan-kawan, kurang minum nih. Kita kurang. Terus lanjut. Nah, lanjut. Y, Z. Nah, maka ini akan hasilnya kurang ya, 7 kurang 2 sama dengan 5. Nah, selanjutnya operasi perkalian. Nah, operasi perkalian itu juga sama tadi kayak tadi. Coba ya kawan-kawan, cuma diganti operator bilangannya saja. Z
Z sama dengan X dikali X dikali Y. Y ya. Nah, kita print di sini. Kita tandanya kali ya kawan-kawan. Nah, kali itu di sini kan tadi apa kata saya bintang ya, pakai bintang di Python. Nah, sama aja caranya. Terus lanjut persen jadi X Y koma hasil X kali Y sama dengan Z. Nah, sama dengan hasilnya itu 14. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, lanjut lagi ke operasi pembagian ya kawan-kawan. Di sini kita coba Z. Nah, sama dengan X bagi Y. Nah, kita print di sini. Kayak tadi ya kawan-kawan, cuma kita ganti operator bilangannya doang. Nah, di sini kan kita gunakan operator bagi. Nah, sama dengan X Y lah. Jadi sama dengan X Y ma Z. Nah, maka hasilnya itu 3,5 ya kawan-kawan. Lanjut kita ke operasi bilangan lainnya. Ini namanya operasi pembagian dengan hasilnya bilangan bulat ke bawah. Kita coba ya kawan-kawan. Z sama dengan X garing Y. Nah, kita print sama kayak tadi, cuma diganti bilangan operator bilangannya. X Y cari Z sama dengan X Y kita print. Nah, maka hasilnya adalah 3 ya kawan-kawan. Selanjutnya ke operasi. Kita lanjut ke operasi modulus ya kawan-kawan. Nah, ini namanya operasi modulus yang mana hasilnya dari sisa operasi pembagian. Contoh ini. Z tadi sama dengan X. Menggunakan tanda persenan ya kawan-kawan. Nah, kita print. Kita
print sama kayak tadi. X, Y, Z. Nah, kita lanjut. Salah ya kawan-kawan. Apa ya yang salah, tunggu dulu ya. Oh, jadi tanda saya salah ya kawan-kawan. Jadi tanda apa namanya ya? Tanda persenan ini harus 2 di sini ya kawan-kawan. Sorry, maaf. Ulang lagi. Z sama dengan X persen Y. Nah, kita enter, kita print. Nah, kayak tadi. Persen di. Nah, kita 2 ini ya kawan-kawan, persennya 2 kita taruh. Tadi saya taruh 1 jadi salah. Selanjutnya kayak tadi juga. Kita lanjut, saya type X, Y, Z, tutup kurung. Nah, hasilnya itu akan keluar ya kawan-kawan. Nah, jadi hasilnya itu adalah 1 ya. Nah, selanjutnya operasi yang terakhir itu ada operasi pemangkatan atau eksponensial. Jadi contohnya seperti ini. Z sama dengan X bagi pemangkatan Y. Print. Kita print kayak tadi juga. D. Dia juga taruh 2 lagi. X, Y, Z. Nah, hasilnya akan keluar 49 ya kawan-kawan. Hasil dari 7 X pemangkatan Y atau 7 pemangkatan 2. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, ada operator perbandingan. Operator perbandingan ini digunakan untuk membandingkan nilai di sebelah kiri dan kanan, kemudian akan ditetapkan hubungan antara keduanya. Maka dari itu, operator ini juga disebut operator relasi. Hasil dari operator perbandingan adalah nilai tipe data boolean, true dan false. Nah, di sini operator, misal contohnya operator sama dengan. Nah, penjelasannya menyatakan sama dengan benar, bernilai benar jika nilai sebelah kiri dan kanan sama. Nah, hasilnya adalah true ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya ada operator seperti ini ya kawan-kawan. Tanda seru terus sama dengan. Nah, menyatakan tidak sama dengan, yaitu bernilai benar jika nilai sebelah kiri dan kanan berbeda. Nah, itu berarti true. Selanjutnya ada nilai operator bilangan seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini menyatakan lebih kecil. Bernilai benar jika nilai sebelah kiri lebih kecil daripada nilai sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada operator seperti ini ya, lebih besar, menyatakan lebih besar ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya ada juga operator seperti ini ya kawan-kawan. Kalau dilihat di monitor saya. Nah,
ini menyatakan lebih kecil atau sama dengan. Nah, selanjutnya ada operator bilangan seperti ini ya, kebalikannya. Nah, ini menyatakan lebih besar atau sama dengan. Nah, selanjutnya kita akan coba praktekkan di Python ini ya kawan-kawan. Let's go. Nah, kita lanjut lagi. Kita masukkan di sini nilai X sama dengan 1. Terus nilai Y sama dengan 1. Nilai Z sama dengan 1 juga. Oh enggak ya, nilai Z sama dengan X sama dengan Y. Nah, kita enter. Nah, kita print lagi kawan-kawan. Kita print kayak tadi juga. Print. Kita print. Nah, kita gunakan operator bilangannya tadi sama dengan berarti sama dengan cari nilai X, Y. Nah, kita enter. Nah, hasilnya itu 1. Tadi 1 sama dengan 1. Nah, berarti benar kawan-kawan. Hasilnya adalah true. 1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya itu kita lanjut lagi. Kita langsung lanjut. Z sama dengan X dengan Y. Zx sama, salah kawan-kawan, kita ulang lagi. Hanya di sini nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Nah, maka Z sama dengan X, operator bilangannya kita masukkan, Y. Yes. Enter, kita print, kita mau print. Masukkan. Lanjut, kita masukkan dengan operator bilangan X. Nah, maka kita print. Nah, hasilnya itu tadi apa? Yang tanda seperti itu kan? Artinya tidak sama dengan. Nah, menyatakan tidak sama dengan. Jadi di sini X sama dengan 1, Y sama dengan Z sama dengan X1 tidak sama dengan Y. Berarti 1 tidak sama dengan 2. Berarti hasilnya itu true atau benar ya kawan-kawan. Selanjutnya kita masuk operator bilangan yang selanjutnya. X, nilai X sama dengan 1. Terus nilai Y sama dengan 2. Kita cari Z. Nah, jadi sama dengan X lebih kecil dari
lebih kecil dari Y. Kita print seperti tadi. Ini X Y Z Z. Nah, berarti ini artinya satu lebih kecil dari dua bernilai benar ya kawan-kawan. Selanjutnya kita masuk ke operator yang lainnya. Ya, contohnya ini X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Nah, kita cari nilai Z. Nilai Z-nya X lebih besar sama dengan Y. Kita lihat hasilnya, kita print X Y Z. Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya. Kita langsung lupa ya, kita taruh di sini ya kawan-kawan, tanda itunya X. Nah, selanjutnya kita run. Nah, hasilnya itu 3 lebih besar dari 2, yaitu bernilai benar. Selanjutnya itu kita lanjut lagi, misalkan di sini W sama dengan 1, X sama dengan 2, Y sama dengan 2, dan kita cari nilai Z sama dengan X lebih kecil sama dengan Y. Nah, kita print di sini kawan-kawan, print lebih kecil sama dengan set. Nah, kita enter. Nah, maka di sini 2 tidak lebih kurang sama dengan 2 ya. Nah, itu artinya kawan-kawan. Kita print X Y Z. Nah, selanjutnya itu berarti bernilai benar ya 2. Yang tadi menyatakan lebih kecil atau sama dengannya. Nah, berarti 2 sama lebih kecil atau sama dengan 2. Selanjutnya kita lanjut ke operator W sama dengan 3, X sama dengan 2,
Y sama dengan 2 lagi. Kita cari nilai Z-nya sama dengan X lebih besar atau sama dengan X lebih besar atau sama dengan Y. Maka kita print di sini kawan-kawan. Lebih besar sama dengan X, koma Z, kita enter, salah, Y, enter. Nah, berarti 2 lebih besar sama dengan 2, yaitu bernilai benar. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke operator penugasan ya. Operator penugasan di sini merupakan operator yang digunakan atau ditugaskan untuk menyimpan nilai ke dalam variabel. Simbol dari operator jenis ini pada dasarnya diwakili dengan tanda sama dengan, seiring diterapkan saat kita membuat variabel. Selain simbol sama dengan, pada operator ini juga bisa dikombinasikan dengan operator jenis lain seperti operator aritmatika dan bitwise. Hal ini disebut operator penugasan gabungan. Ketika operator gabungan ini digunakan, maka fungsinya tidak hanya akan menyimpan nilai, tapi juga akan memanipulasi nilai sesuai dengan jenis operator gabungannya. Operatornya sendiri ada sama dengan, artinya memberikan operan di sebelah kanan untuk disimpan oleh variabel di sebelah kiri. Nah, selanjutnya itu ada menjumlahkan operan sebelah kanan ke operan sebelah kiri. Misalnya contohnya gini, tanda plus sama-sama dengan. Nah, itu artinya menjumlahkan operan sebelah kanan ke operan sebelah kiri untuk nilai variabel itu sendiri dan menyimpan hasilnya kembali ke variabel tersebut. Nah, selanjutnya ada tanda kurang sama-sama dengan. Nah, ini artinya mengurangi operan sebelah kanan ke operan sebelah kiri atau nilai variabel itu sendiri dan menyimpan hasilnya kembali ke variabel tersebut. Selanjutnya ada tanda kali sama dengan. Nah, itu artinya mengalihkan operan sebelah kanan ke operan sebelah kiri. Selanjutnya ada operan pembagian. Nah, itu artinya membagi operan sebelah kanan ke operan sebelah kiri. Selanjutnya ada operator nah, ini artinya membagi operan sebelah kanan ke operan sebelah kiri atau nilai variabel itu sendiri atau menyimpan hasil kembali ke variabel tersebut. Hasil pembagiannya dibulatkan ke bawah. Selanjutnya ada tanda seperti ini. Nah, itu artinya membagi operan sebelah kanan ke operan sebelah kiri nilai variabel itu sendiri dan menyimpan hasilnya sisa bagi ke dalam ke variabel tersebut. Dan terakhir ada tanda seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini tandanya operan sebelah kanan dipangkatkan berdasarkan operan sebelah kiri. Nah, ini contohnya ya kawan-kawan, kita langsung praktekkan saja. Misalkan di sini X sama dengan 5. Print X sama dengan koma X. Nah, misalkan kan kita enter, maka hasilnya X sama dengan 5. Nah, lanjut. Misalnya di sini operator X, kita lagi X sama dengan 5.
X. Operator bilangannya tadi ada plus atau sama dengan 2. Nah, kita print sini plus sama dengan hasil dari X. Nah, astaga, saya salah ya kawan-kawan, salah tulis. Ulang lagi. Kan X sama dengan 5. Di sini juga X atas kurang 2. Nah, kita sini print X plus sama dengan 2 dengan X. Nah, maka hasilnya akan keluar. Nah, jadi X plus sama dengan atau jadi 2 sama dengan 7 ya kawan-kawan. Ini kita lanjut ke operator yang penjumlahan lain, operator bilangan lain. Misalnya di sini contohnya X sama dengan 5. X kurang sama dengan 2. Kita print X sama dengan hasilnya X apa tadi itu artinya pengurangan. Nah, X mengurangi operan sebelah kanan ke operan sebelah kiri. Nilai variabel itu sendiri yang menyimpan hasilnya kembali ke variabel tersebut. Nah, hasilnya adalah 3. Nah, lanjut di sini ada lagi operator bilangan lainnya. Contohnya X sama dengan 5. X kali sama dengan X kali sama dengan 2. Jadi kita print X dua sama dengan hasilnya adalah 10 ya. Selanjutnya nilai yang lain, misalkan di sini X sama dengan 5 juga. Jadi X
sama dengan 2. Nah, kita print. Aduh, ini agak lama, masih banyak ya kawan-kawan. Oh, kita sini X. Dua. Nilai X-nya. Nah, nilainya adalah 2,5. Selanjutnya ada lagi di sini yang tanda seperti ini kawan-kawan. Yang backslash-nya 2 sama dengan 5. X persen sama dengan 2 print X. Astaga, salah ya kawan-kawan. Aduh, ketekan nih. Aduh, hilang fokus nih. Ulang-ulang ya kawan-kawan. X. Ketekan enternya kawan-kawan, padahal belum selesai. Ya Allah. Sama dengan 5 X sama dengan 2 print di sini kita print X dengan 2 Nah, hasilnya adalah 1 ya kawan-kawan. Selanjutnya yang terakhir ada operator bilangan pemangkatan. X sama dengan 5 X pemangkatan sama dengan 2. Kita print X operator bilangan tadi kita taruh di sini 2 sama dengan hasil nilai X. Nah, hasilnya sudah keluar, yaitu 25. Kita lanjut lagi kawan-kawan ke materi selanjutnya, ada operator logika. Operator ini digunakan untuk operasi logika dan terdiri dari 3 jenis, AND, OR, dan NOT. Nah, operator sendiri AND menyatakan dan atau bernilai benar jika operan sebelah kanan dan kiri bernilai benar atau true. Selanjutnya OR menyatakan atau bernilai benar jika minimal salah satu operan sebelah kanan atau kiri juga keduanya bernilai true atau benar. Dan NOT menyatakan tidak bernilai benar jika operan bernilai false atau salah. Selanjutnya di sini kita coba saja ya kawan-kawan operator AND, OR, dan NOT secara singkat saja kawan-kawan. Nah, di sini kita coba print table operator AND. Nah, contohnya itu true kan. True
and false true and false sama dengan true and true. True and false mana true and false. Kita keluarkan true and false. Nah, maka di sini kita coba enter. Nah, kalau di table operator n ini misalnya benar dan salah akan menghasilkan salah. Nah, true and false sama dengan false. Nah, selanjutnya ada operator or atau. Misalnya contohnya seperti ini ya kawan-kawan. Secara singkat saja, true or true misalnya kan, true or true sama dengan true or true cetak di sini true or true. Nah, ya salah ya kawan-kawan, error. Oh ini ya kawan-kawan, saya salah di sini. Ulang ya kawan-kawan, ulang print saya tidak taruh di situ ya. True or true. Nah, true or true sama dengan koma true or true. Nah, true or true. Oh, true or true. Nah, true or true. Selanjutnya kita enter ya kawan-kawan. Kita cek lagi, siapa tahu ada yang salah. True or true sama dengan true or true. Nah, error lagi. Kenapa yang salah ini, kita lihat ya. True or true. Nah, oh ya ini ya salah saya. Selanjutnya kita lanjut lagi, salah. Kita print akibat kurang minum dulu ya kawan-kawan. Kurang minum nih, jadi hang nih. Print misalnya di sinilah true. Kan di sini true or false misalnya. False sama dengan
true or false. Nah, coba ya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, misalkan di sini ada operator OR, misalkan benar atau salah, hasilnya adalah benar. Nah, misalkan lanjut di operator NOT di sini. Misalkan contohnya print misalkan not false, not false, false sama dengan not true. Nah, maka hasilnya tidak benar sama dengan salah. Nah, selanjutnya ada operator yang namanya operator bitwise. Nah, untuk menggunakan operator bitwise ini minimal kalian perlu tahu pemahaman tentang apa itu bilangan biner karena operator ini diperuntukkan untuk hal tersebut. Nah, sekarang apa itu bilangan biner? Bilangan biner merupakan bilangan yang tersusun atas dua angka 0 dan 1. Bisa dibilang konsep dari operator bitwise merupakan operator logika yang dikhususkan untuk bilangan biner. Nah, misalkan contohnya operatornya ada operator kayak sama dengan gitu kawan-kawan seperti ini. Nah, itu menyatakan dan bernilai benar jika kedua bit yang dibandingkan bernilai 1. Yang kan ada juga yang seperti ini. Seperti ini ya kawan-kawan. Nah, mana ya? Itu. Nah, seperti ini. Itu menyatakan satu bernilai benar jika minimal satu atau kedua yang dibandingkan bernilai 1. Nah, selanjutnya itu ada juga tanda seperti ini. Seperti ini. Mana ya? Oh, ini. Tanda seperti ini menyatakan atau bernilai benar jika ada satu bit yang bernilai 1. Selanjutnya juga ada tanda ini. Artinya menyatakan negasi atau kebalikannya. Selanjutnya juga ada yang bertanda seperti ini ya kawan-kawan. Menggeser deret bit ke kiri dan menambahkan angka 0 dari kiri dalam deret bit sebanyak operan sebelah kanan. Selanjutnya juga ada tanda sebaliknya seperti ini. Menggeser deret bit ke kanan dan menghapus deret bit dari kanan sebanyak operan sebelah kanan. Nah, langsung saja di situ ada contohnya ya, kita buat contohnya di sini. Kita langsung praktekkan. X sama dengan 2 dan 5. 5 kita print 2 sama dengan 5 sama dengan hasil dari X. Nah, jadi 2 dan 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu ada, kita coba lagi, X sama dengan 2 selanjutnya itu tanda garis lurus itu ya kawan-kawan. Nah, seperti ini sama dengan 5. Kita print sini 2 5
X. Nah, jadi semua hasilnya itu adalah 7 ya kawan-kawan. Selanjutnya ada juga lambang yang seperti ini. X 2 5. Nah, kita print. Hasil dari X. Selanjutnya kita enter, maka hasilnya adalah 7. 2 negasi dari 5 adalah 7. Negasi, maaf ya, ini artinya menyatakan bernilai benar jika hanya ada satu bit yang bernilai 1. Selanjutnya kita lanjut ke negasinya. Misalkan di sini X negasi X sama dengan negasi dari 5. Kita print dengan X sama dengan negasi dari 5 sama dengan X, maka hasilnya adalah min 6. Nah, selanjutnya ada tanda seperti ini kawan-kawan. X 2 5. Print X. Nah, maka hasilnya 64. Selanjutnya X sama dengan 2 sama dengan X sama dengan 2 dengan 2 5. Kita print dua 5. Hasil dari X dengan 0. Nah, lanjut, ada yang namanya operator keanggotaan. Operator ini diperuntukkan untuk mencari keanggotaan dalam satu tipe data berurutan seperti string, list, dan tuple. Tak mengherankan jika operator ini sering diterapkan dalam perulangan karena hanya memastikan satu nilai ada atau tidak ada di dalam daftar, maka variabel hanya berisi 2 anggota saja. Contohnya ada in menyatakan ada, sedangkan not in menyatakan tidak ada. Nah, seperti ini contohnya. Contohnya secara singkat saja ya kawan-kawan. Operator in dan not in dalam list beranggotakan string. Nah, misalkan di sini print di sini kan misalkan di sini kita ambil sampelnya dulu. Sampel misal kita ambil kopi dingin misalnya kan.
kopi dingin. Nah, misalkan kita langsung print, kita print sampel sama dengan kopi dingin. Nah, sampelnya kopi dingin, langsung kita lanjut ke misalkan print kopi. Print kopi, print misalkan di sini kita tulis kopi. Nah, sama in kopi dingin misalnya kan kawan-kawan, in kopi dingin. Nah, taruh tanda kurung, kopi in kopi dingin, bukan tanda kurung ya kawan-kawan, tapi titik 2, lanjut, koma, kopi in sampel, misalkan in sampel. Nah, ininya kita enter. Nah, jadi kopi in kopi dingin yaitu benar. Nah, misal itu contohnya kan, misalkan yang notenya misalkan print, misalkan print misalkan di sini panas, misalnya panas, lupa ya, kita taruh ininya panas, not in kopi dingin. Not in kopi dingin berarti kopi panas, berarti tidak dingin. Nah, selanjutnya tadi kita panas, bukan pabas, panas berarti not in sample, not in sample. Kita tutup kurungnya ya kawan-kawan, tutup kurung, berarti kita enter. Nah, berarti benar hasilnya. Nah, mungkin kita lanjut ke yang terakhir, ada operator identitas. Berbeda dengan operator keanggotaan sebelumnya yang memastikan ada atau tidak ada suatu anggota dalam daftar atau nilai tertentu. Dalam sebuah variabel, operator identitas lebih digunakan untuk membandingkan dan memastikan apakah variabel X menunjukkan lokasi memori yang sama dengan variabel Y. Jadi lebih ke mencocokkan isi antar variabel. Jumlah anggotanya sama dengan operator keanggotaan hanya berisi 2. Bila di operator keanggotaan ada in dan not in, maka di operator identitas ada is dan not is. Nah, mudah bukan? Operator is menyatakan kesamaan. Nah, sedangkan not is menyatakan ketidaksamaan. Nah, misalkan kita contoh saja seperti ini ya kawan-kawan. Mudah saja. X sama dengan 5. Y sama dengan 5. Z sama dengan 7. Nah, di sini kita print, misalnya print X is Y sama dengan X is
Y. Nah, kita print. Nah, jadi X is Y berarti bernilai benar. Mantap. Nah, selanjutnya mungkin tinggal sekali ya, ini contoh tinggal sekali, ada print. Misalkan di sini kita print yang is not-nya ya. Print X. Nah, is not. Is not. Oh bukan dino ya. Is not Y. Nah, sama dengan apa ini ya? Oh ya, sama dengan hasil dari nilai X is Y. Nah, maka hasilnya X it's not Y berarti bernilai benar. Mantap. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin ini terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you di video selanjutnya ya kawan-kawan.